Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian objek pendidikan. Di mana objek pendidikan adalah orang yang menjadi pokok pembicaraan untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Dalam objek pendidikan ini terdapat beberapa tafsir ayat, yaitu yang pertama terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 170 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu khairul lakum wa in takaffaru fa innallaha ma fis samawati wal ard wa kana Allahu 'alaiha hakima. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasulullah SAW itu kepada kalian dengan membawa kebenaran dari Tuhan kalian, maka berimanlah kalian. Itulah yang bagi kalian, dan jika kalian kafir, maka kekafiran itu tidak mengikuti Allah sedikit pun, karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dalam surat An-Nisa ini terdapat juga nilai-nilai pendidikan, yaitu yang pertama objek dakwah pendidikan. Maksudnya ialah yang menjadi objek dakwah pendidikan itu adalah seluruh umat manusia. Kemudian yang kedua, menjadi orang yang beriman. Maksudnya menjadi orang yang lebih baik. Karena orang yang menjadi lebih baik itu sangat menguntungkan. Sementara itu, menjadi orang yang ingkar atau kafir itu akan merugikan diri kita sendiri. Yang ketiga, Allah tidak rusak ketuhanannya. Maksudnya, bila semua manusia di alam ini ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu akan merugi. Implementasi nilai-nilai pendidikan seluruh manusia sebagai objek dakwah dilaksanakan melalui pendekatan yang sesuai dengan tingkat kecerdasan mereka. Teknisnya dapat dilaksanakan dengan seluruh metode sesuai situasi. Kemudian tafsir yang kedua yaitu terdapat dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian. Api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, di atasnya penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nilai-nilai pendidikan yang pertama yaitu di antara objek pendidikan ialah diri sendiri dan keluarga. Kemudian diri sendiri dan keluarga perlu diajari dan dididik nilai-nilai baik untuk diamalkan dan nilai buruk untuk ditinggalkan. Yang paling pertama mengenal dan menjalankan nilai-nilai yang baik dan buruk itu adalah diri kita sendiri. Yang ketiga, terlepas dari apakah diri sendiri sudah mengenal dan menjalankan nilai-nilai yang baik dan yang buruk, kepala keluarga harus mengajari dan mendidik keluarganya agar mengenal dan menjalankan nilai-nilai yang baik serta meninggalkan nilai-nilai yang buruk. Kepatuhan anak tidak mesti sama dengan kepatuhan orang tua. Pendidik harus mampu memberikan penghayatan tentang kerasnya azab neraka. Sikap galak menjaganya serta diterapkannya hukum secara konsekuen, supaya orang tidak merasa takut lalu terdorong berbuat baik. Supaya orang terdidik merasa takut lalu terdorong berbuat baik, menjauhi yang buruk, serta memiliki akhlak yang mulia. Implementasi nilai-nilai pendidikan diri sendiri diperlukan sebagai objek pendidikan dengan pendekatan introspeksi, pembiasaan penyaluran bakat, pengisian waktu senggang, pencarian pengalaman, dan lain-lain. Kemudian terdapat dalam Quran surat Asy-Syu'ara
yang artinya maka janganlah kamu menyeru atau menyembah Tuhan yang lain di samping Allah yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat dan bentangkanlah sayapmu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka menampikmu, maka katakanlah sesungguhnya aku berlepas tangan terhadap apa yang kalian kerjakan. Dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Nilai-nilai pendidikan di sini yaitu di antara objek pendidikan ialah keluarga besar. Keluarga besar di sini termasuk objek pendidikan dalam rumah tangga. Upaya pendidikan harus dilakukan dengan segenap tenaga dan setelah itu bertawakal. Bila berhasil, pujilah Allah karena izin. Bila tidak berhasil, tingkatkanlah. Nah, jika berhasil dalam mendidik anak atau mendidik murid kita, maka kita harus mengucap syukur kepada Allah. Jika tidak berhasil, maka kita harus meningkatkan lebih semangat lagi. Kemudian mereka yang menerima dakwah harus diberi perhatian lanjut. Mereka yang tidak menerima perlu terus-menerus didekati dan penuh kesabaran. Implementasi nilai-nilai pendidikan. Keluarga besar dapat dijadikan objek pendidikan melalui seluruh pendekatan. Yang terakhir terdapat dalam Quran surat An-Nuh ayat 1-4 yang berbunyi, sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dan memerintahkan, peringatkan kaummu sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Dan Nabi Nuh berkata, hai kaumku, sungguh aku adalah pemberi peringatan yang jelas. Sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya. Sungguh aku adalah pemberi peringatan yang jelas, sembahlah Allah dan taatilah aku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa kalian dan menangguhkan kalian sampai waktu yang telah ditentukan. Sungguh ketetapan Allah bila telah datang tidak dapat ditangguhkan jika kalian mengetahui. Nilai-nilai pendidikan yaitu di antara objek pendidikan yaitu masyarakat atau bangsa. Maksudnya di sini adalah bangsa yang berpendidikan akan bangsa yang cerdas dan berakhlak. Bangsa yang cerdas dan berakhlak akan menciptakan peradaban yang baik. Semakin baik peradaban, maka semakin bahagia pula manusianya. Kemudian, guru harus bekerja dengan tekun dan profesional. Nabi Nuh dapat dijadikan contoh mengenai hal tersebut. Pembentukan akhlak atau karakter sangat diutamakan dalam pendidikan karena akhlak menentukan nasib masyarakat atau bangsa. Implementasi nilai-nilai pendidikan di sini yaitu masyarakat atau bangsa diperlakukan sebagai objek pendidikan melalui seluruh pendekatan dan metode sesuai situasi dan kondisinya. Saya kira seperti itu penjelasan tentang objek pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.